Posisi Bahlil di Golkar terancam hancur. Guys, masih inget kan gimana proses Bahlil Lahadalia jadi ketua umum Golkar? Kacau banget deh pokoknya. Nah, hari ini nih ada sidang perdana untuk menggugat posisi Bahlil sebagai ketua umum Golkar, guys. Kuasa hukum penggugat Munas Golkar, Doni Martin bilang, kalau yang digugat itu Munasnya karena melanggar ADART partai, guys, yang seharusnya tiap 5 tahun sekali aja, bukan seenaknya sendiri. Doni juga fokus agar orang luar kayak presiden dan lain-lain nggak boleh urusi urusan partai Golkar, guys. Wah, menarik nih. Kita tunggu hasil akhir putusan hakimnya, guys. Soalnya kemarin rame berita katanya Bahlil itu titipan dan Erlangga mau turun asal dapat posisi menteri. Menurut kalian gimana nih, guys, masa depan Golkar kalau kacau kayak gini? Beliau dipilih jadi menteri investasi. Biasanya menteri investasi, ya kan, itu lulusan universitas di Amerika. Iya kan? Harvard University atau Stanford atau Berkeley. Kalau nggak Amerika, minimal Inggris lah. Ya. Saya sendiri pernah di Harvard, tapi ke toko buku. Kalian kan shock juga ya. Kapan Prabowo ke Harvard? Aneh ini, kenapa Pak Jokowi milih Pak Bahlil Menteri Investasi? Apalagi beliau dari Papua kan? Biasanya itu jabatannya tuh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal gitu. Beliau pilih Menteri Investasi. Waktu saya ketemu, saya tanya, Pak Bahlil, Anda pelan-pelan, saya nanya nggak enak, tersinggung. Pak Bahlil, Anda lulus dari universitas mana? Pak, universitas saya nggak ada di Google, katanya. Habis itu, Anda kalau ketemu investor asing gimana? Ya kan? Saya nggak mau tanya, Anda bahasa Inggrisnya bagus nggak? Gitu kan? Dia bilang ke saya, Pak, nggak ada masalah Pak itu. Itu pengusaha pejabat dari Korea juga nggak bisa bahasa Inggris. Dia bilang gitu. Dari Jepang juga nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya punya 4 penterjemah, dia bilang. Anda kuliah di mana? Nggak ada Pak, universitas saya nggak ada di Google. Jadi buat sahabat-sahabat Anda yang masih muda nih, kalau Anda kuliah di kampus-kampus biasa, jangan kecil hati. Lihat Bahlil. Tapi Pak Prabowo pernah nanya nggak ya ke Gibran, Anda kuliah di mana? Kok bisa jadi wapres? Bukan masalah kampus Pak, itu mah masalah orang tua. Gitu kali ya. Baik, langsung saja kita akan simak. Di HUT Golkar, Prabowo bilang heran, Bahlil kok bisa jadi menteri investasi. Itu kan biasanya lulusan Amerika atau lulusan Inggris lah kan. Ini lulusan dari mana katanya, di Jayapura. Oke, kita lihat dari Papua ya. Presiden Prabowo mengatakan sempat heran ketika mantan Presiden Jokowi menunjuk Bahlil sebagai Menteri Investasi. Sebab Menteri Investasi biasanya lulusan perguruan tinggi Amerika atau Inggris. Sedangkan ketum Partai Golkar ini bukan lulusan perguruan tinggi luar negeri. Biasanya Menteri Investasi itu menteri lulusan Amerika, Harvard, bagai bahasanya gitu ya, Harvard University, Stanford University. Kalau bukan Amerika, lulusan Inggris lah, kata Prabowo ya, kemarin hari Kamis. Nah, ini dia Sobat Amanpol. Kali ini berita datang dari Bahlil. Sepanjang sejarah baru kali ini, UI menangguhkan kelulusan seseorang. Pasalnya gelar yang dia miliki dibatalkan dan tidak sah. Orang seperti ini yang bisa seenaknya menabrak aturan serta etika ujung-ujungnya terjatuh juga.
Hal ini juga membuat Bahlil terancam dari kursi ketumnya dan bisa di Munaslup. Inilah jadinya hasil jasa kilat. Semua yang dimiliki juga terasa cepat. Makanya sekolah dulu yang benar, kawan. Bahlil itu lulusan sarjana S1 dari Sekolah Tinggi Ekonomi Port Numbai, Jayapura. Ia kemudian mendapat gelar magister di Universitas Cendrawasih, Jayapura. Prabowo juga merasa aneh karena Bahlil berasal dari Papua. Menurut dia, jabatan yang biasa diemban dengan asal-usul itu adalah Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Prabowo lantas bertanya kepada Bahlil, nanti videonya ada ya, lulusan perguruan tinggi apa? Bahlil, kata Prabowo, malah mengatakan kampusnya tidak bisa ditemukan di Google, Pak. Di Google Map tuh nggak ada. Prabowo lantas bertanya cara Bahlil untuk berdiskusi dengan investor asing. Bahlil, kata Prabowo, ternyata memiliki 4 penerjemah bahasa Inggris, Korea, Jepang, Jerman. Tuh, jadi nggak usah khawatir juga kalau nggak bisa bahasa Inggris ya. Saya tanya, Anda kalau ketemu investor gimana? Saya nggak tanya, Anda bahasa Inggrisnya bagus nggak? Dia bilang nggak ada masalah itu, karena kita punya tadi penerjemah katanya. Ternyata saya lihat bolehlah orang ini ya, jadi orang fak-fak ini kan pantai, jadi seorang tuanya ngasih ikan kayak. Kayak kita lihat saja videonya nih. Saya harus akui, saya terkesan sama saudara Bahlil, terkesan. Benar, waktu saya ketemu, saya tanya, pelan-pelan saya nanya, nggak enak, tersinggung. Pak Bahlil, Anda lulus dari universitas mana? Pak, universitas saya nggak ada di Google. Habis itu, Anda kalau ketemu investor asing gimana? Ya kan? Saya nggak mau tanya, Anda bahasa Inggrisnya bagus nggak? Gitu. Pak, nggak ada masalah Pak itu. Walaupun universitasnya nggak ada di Google, boleh juga orang ini. Walaupun sebentar saya lihat dan saya saksi bagaimana beliau beroperasi. Bagaimana beliau, jadi selain beliau menteri yang sukses, terus terang aja, saya nilai sukses sebagai menteri. Operasinya luar biasa, operasi. Mengerti masalah politik, mengerti ekonomi, mengerti kenegaraan, mengerti operasi. Kalau nggak bisa jadi pemimpin politik. Dan ternyata penilaian saya benar, yang paling penting adalah patriotisme. Dan itu yang saya lihat dari saudara Bahlil. Ini bukan saya muji-muji ya. Saya presiden loh. Ya, itu cuplikannya ya. Jadi yang menarik kata kuncinya adalah ya, ketika selain keanehan kok bisa terjawab apa kehebatan Bahlil, dia mampu operasi politik ya. Politiknya nggak disebut sama Pak Prabowo, tapi tentu maksudnya adalah dia jago operasi. Operasi apa? Operasi politik. Operasi politik itu biasanya langkah-langkah yang tidak muncul di ruang publik, di permukaan nggak nampak. Tapi itu senyap bekerja di belakang layar. Barangkali itu pula kemudian kenapa Bahlil bisa tiba-tiba jadi ketum Golkar. Atau bahkan yang sebelumnya bisa tiba-tiba berhenti. Walaupun konon katanya karena ditunjukin sprindik ya. Apakah itu bagian dari operasi politiknya Bahlil? Ya mungkin saja, kalau yang disampaikan Pak Prabowo barusan, dia jago operasinya. Jadi bukan sekedar ngerti ini, ngerti itu segala macam, tapi dia mampu melakukan operasi itu apa ya? Kalau bahasa kitanya gitu, apakah kong kali kong gitu? Apakah negosiasi tingkat tinggi gitu? Atau apa gitu? Nah, mungkin yang paham politik bisa lah kasih penjelasan ya. Karena kalau enggak ngeri juga politik kita diatur oleh hal-hal di belakang layar gitu kan. Yang saya hormati Wakil Ketua MPR, abang saya, Bang Muzani, terima kasih. Yang juga adalah Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Oh, mohon maaf, Ketua MPR RI. Berarti respon kader partai untuk cinta Gerindra ini tinggi gitu. Masuk barang, masuk.